Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Daeng dalam obrolan warung kopi. Dalam episode kali ini kita coba membahas sebuah diskusi yang sebelum-sebelumnya pada podcast saya sebelumnya itu belum pernah banyak menyinggung, yakni soal soal sosial juga, tapi ada hubungannya dengan agama. Dalam hal ini agama Islam. Kali ini kita mau bahas soal yang sebenarnya persoalan klasik, tapi tetap saja selalu menjadi pembicaraan yang hangat, baik itu di kaum Adam maupun kaum Hawa. Yakni poligami. Nah, banyak yang sering bicara poligami, banyak pakar, banyak seorang ustadz atau ulama banyak bicara, tapi tetap saja poligami selalu menjadi perdebatan. Nah, kali ini kita mau bahas apakah sebenarnya poligami ini bisa mengangkat harkat martabat seorang perempuan atau justru malah menjatuhkannya. Nah, Kak, bersama ini saya sudah bersama Dr. Abdul Muid Nawawi, seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Sehat, Pak Muid? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar selama PPKM ini? Apa yang sudah dirasakan nih? Ya, ada kebosanan di rumah saja. Tetapi kemudian ya lebih banyak ngobrol dengan anak ya. Oke, langsung saja ya. Langsung pada topik karena sebaiknya tidak lama-lama. Sebenarnya poligami ini menguntungkan nggak sih? Atau kira-kira menguntungkan nggak sih buat perempuan atau justru malah merugikan? Karena ada yang bilang poligami ini bagus buat ada anggapan atau ada pendapat misalnya daripada jajan atau daripada berbuat di luar pada koridor agama yang diatur oleh agama, akhirnya poligami. Tapi ada juga yang mengatakan itu justru menurunkan derajat perempuan karena ya yang tentu saja sebagai pelaku poligami ya tidak bisa menjaga hati untuk satu orang. Nah, kira-kira dalam pandangan Islam atau sejarahnya seperti apa sih poligami? Ya, pertama sungguhnya memang naluri laki-laki itu pasti lebih dari satu. Kemudian perempuan itu nalurinya satu. Itu secara umum seperti itu berlaku di mana saja. Karena itu di masyarakat lama ya, masyarakat Arab ya, pada waktu itu di mana Islam turun pertama kali, ya bukan hanya 2 istri mereka, itu banyak. Itu bisa 10, bisa 20. Sebelum Islam. Bahkan setelah Islam masih ada yang lebih dari 4 itu ada. Nah, karena itu Islam datang. Kalau ditanyakan tadi apakah dalam rangka poligami itu dalam rangka menaikkan derajat perempuan atau menurunkan, maka poligami itu menikah lebih dari satu ya maksudnya. Ya. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah gini. Jadi jumlah istri sahabat itu banyak. Lebih dari 4. Lebih dari 4 bahkan. Nah, lebih dari 4. Karena itu Islam datang. Ini sahabat Nabi maksudnya? Sahabat Nabi. Jadi ya sebelum mereka masuk Islam sudah punya istri lebih dari 4. Jadi ketika masuk Islam, kemudian ada aturan dalam Islam supaya maksimal 4. Jangan lebih dari 4. Nah, jadi itu ingat. Jadi konteksnya pada waktu itu jangan lebih dari 4. Pada saat itu. Jadi misalnya 10 nih. 10. Dikurangi 6 jadi 4. Nah, jadi pada saat itu yang sudah terlanjur punya lebih dari 4 diceraikan. Diceraikan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya kira-kira kenapa harus begitu? Kenapa? Maka saya kira itu untuk menghormati perempuan. Di mana letak menghormatinya? Karena ini kan dikurangi, yang 6 ini jadi korban. Begini. Apakah seperti melempar koin ya kan? Ini ceraikan, ini lanjut. Tidak. Jadi gini.
Jadi gini, tidak boleh misalnya tidak boleh ada karena orang punya kuasa kemudian menguasai banyak perempuan, itu nggak boleh seperti itu. Punya kuasa sosial, punya kuasa ekonomi, kemudian orang yang tidak mampu kan kehabisan nanti. Iya. Itu kan ada ketidakadilan bukan hanya bagi perempuan tapi bagi laki-laki yang tidak punya status sosial dan status ekonomi yang cukup untuk menampung banyak-banyak. Karena itu perlu ada pembatasan. Islam itu untuk laki-lakinya, tapi untuk perempuannya adalah apakah mereka mau ya mereka dinikahi hanya karena orang-orang itu punya ini dan punya itu, bukan karena dia perempuan, bukan karena dia perempuan yang baik dan seterusnya. Ya tentu tidak mau mereka karena mereka baik, mereka adalah perempuan, bukan karena saya bisa menikahi gitu. Nah itu penghargaan bagi perempuan rangka seperti itu. Jadi selain memberi peluang bagi yang laki-laki yang jomblo tapi tidak punya kekuasaan apa-apa, juga memberi ruang bagi perempuan sebagai dirinya sendiri, bukan karena si laki-laki ini mampu, bukan karena laki-laki ini punya kuasa, tetapi karena saya menikahi dia, karena dia adalah ya sebagai manusia, gitu, manusia. Nah dalam konteks pada waktu itu juga perempuan memang tanda petik tidak ada harganya kan. Waktu itu kan bukan cuma dinikahi, diperbudak, bahkan dijadikan warisan. Jadi kalau ada yang meninggal misalnya nih punya istri 20 misalnya, nah istrinya itu menjadi warisan. Oh, jadi betul-betul seperti barang. Ya barang. Nah kalau gitu kan misalnya saya punya uang banyak maka saya punya barang banyak kan gitu. Ya. Mau nggak perempuan digituin? Kan nggak mau. Jadi karena mentang-mentang si laki-laki ini punya banyak uang, punya barang banyak, punya banyak dana, punya kuasa besar, kemudian banyak barangnya, nah termasuk perempuan itu. Nah pembatasan itu konteksnya situ. Oh jadi selama ini itu kan yang muncul bunyinya itu bahwa seolah-olah laki-laki yang punya hasrat untuk menikah lebih dari satu itu yang lebih dominan kita dengar ketimbang perempuan sendiri lebih menyadari dulu dirinya bahwa Anda menikah ya sebagai manusia atau punya perasaan ya untuk mendapatkan satu suami gitu kan. Betul. Makanya menjadi keliru sekarang spiritnya keliru ketika sekarang istri lu udah berapa ya? Jadi dulu poligami itu syariatnya turun untuk mengurangi dari banyak menjadi 4. Sekarang dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kan kebalik. Terbalik. Ya. Nah, terbalik ini logikanya. Ada logika terbalik di sini. Terbalik. Tapi, pertanyaan sekarang sungguhnya, apakah Islam itu pengennya banyak, pengen satu? Ya. Nah, kalau kita lihat ceritanya dulu, dari banyak dikurangi. Sebenarnya sih Islam pengennya satu. Jadi kurang, tinggal satu. Cuma kan tidak mungkin. Misalnya waktu itu ya mungkin pada saat itu ada Mas Daeng misalnya punya 20 tiba-tiba tinggal satu kan kesepian banget. Ada perbedaan yang mencolok gitu. Nah disisainlah 4 jadi tidak terlalu sepi-sepi banget lah gitu. Tapi sebenarnya pada spiritnya bahwa pengurangan bukan penambahan. Jadi itu yang lucu. Jarang di-highlight sama ulama-ulama sebenarnya atau ustadz-ustadz yang membolehkan atau kelihatannya sangat setuju dengan poligami ya. Nabi saya pernah nggak nanya misalnya, Abu Bakar istri udah berapa? Tambah lagi dong. Nggak ada kayak gitu. Iya. Kecuali konteksnya begini, ada janda tua, janda di sana punya anak banyak, nggak ada yang nyantuni. Lu mau nikahi nggak? Oke. Iya. Makanya Nabi kan begitu, menikahi janda yang korban suaminya meninggal di perang misalnya dan tidak ada. Jadi konteks Nabi itu mengayomi anaknya sungguhnya. Bukan mengayomi ibunya. Bukan. Karena tidak mungkin juga agak kurang gimana ya gitu kalau misalnya langsung dia ayomi anaknya sementara ada ibunya yang masih jadi tulang punggung. Iya, tulang punggung. Jadi ya itu aja untuk melegalkan pengayoman itu menjadi lebih resmi daripada. Walaupun bisa sih mengayomi tanpa menikahi, tapi konteks pada waktu itu yang tidak sama dengan sekarang adalah nambah lagi dan makin lama makin muda. Sekarang gitu. Iya, bahkan ada seminar-seminar ya. Ikuti seminar ini bisa dapat gimana caranya bisa poligami gitu. Iya. Malah diberikan ilmu. Itu yang padahal spiritnya meminta dikurangi.
Tapi saya tidak ingin mengatakan itu salah dalam arti haram. Enggak berani. Ya, ya. Kenapa? Ya boleh, Pak. Silahkan saja. Cuma masalah spirit di sini yang berbeda. Karena itu, ya tadi saya kembali kepada pernyataan awal tadi bahwa laki-laki memang nalurinya lebih dari satu. Maka itu Islam pun tidak mengatakan satu saja. Masih ada 4 gitu. Boleh, tidak masalah. Cuma apakah spirit kita itu pengayoman atau pelampiasan hawa nafsu, Apalagi keserakahan atau pembuktian banyak dana gitu, atau prestis gitu ya ya. prestis. Nah itu yang tidak ada. Tapi secara syariat bisa saja 4. Cuma kan ada yang namanya bukan hanya syariat yang penting, tapi spirit dari agama itu. Ya, Spirit. betul. Sama misalnya, ada nggak larangan haji berkali-kali misalnya 10 kali naik haji? Nggak ada larangan. Nggak ada. Tapi kalau spiritnya kan udahlah, udah sekali, kalaupun punya duit banyak bantu tetangga. Ya. Tapi nggak ada larangan. Atau bagusnya menghajikan orang. Iya, mengajikan kalau memang ada yang katakanlah punya prestasi, ada ustadz di sana tapi nggak punya dana, dihajikan biar posisi ustadznya lebih teguh misalnya. Itu lebih bagus. Tapi nggak ada larangan. Ada tidak? Agama tak melarang. Saya cuma yang mengatakan spirit itu penting. Nah, di dalam poligami juga spirit itu penting. Iya, bahwa agama tidak hanya sekedar rambu. Iya betul, tidak hanya rambu. Tapi setiap ada persoalan, selalu ada pesan. Agama memberikan pesan. Ada nyawanya gitu. Ya, termasuk soal poligami ini. Kalau kita kembali lagi ke sejarahnya saat Islam turun, bagaimana akhirnya ada spirit pengurangan atau ada pesan kurangilah gitu. Tapi kok di sini kebalik-balik. Nah, ini sepertinya menjadi tugas kita bersama ya untuk kembali lagi memunculkan spirit spirit agama pada saat itu, betul. Bahwa ya sesungguhnya masih relevan pada saat ini gitu. Karena lebih baik sih sebenarnya punya satu, atau mungkin daripada nambah malah jadi punya, malah jadi malah jadi susit. Oke, terima kasih Pak Muid sudah menyempatkan diri untuk berbincang, apalagi ini isunya sih diskusinya bagus ini kan. Cuman karena terbatas oleh waktu, mungkin kita akan diskusi lagi apakah nanti ada part 2 khusus untuk pembicaraan poligami atau ada tema-tema yang lain, insyaallah. Terima kasih buat Pak Muid, dan saya sampaikan terima kasih juga buat para pendengar sekalian. Kembali lagi saya Mas Daeng mengingatkan kepada kita semua selalu taati protokol kesehatan, selalu jaga jarak, selalu mencuci tangan, kurangi mobilitas, perbanyak karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.